Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berinteraksi dengan keluarga dekat kita, dan juga Ustadz sangat bersyukur sekali karena pada kesempatan hari ini Ustadz bisa menyapa kalian semuanya yang sekarang sedang ada di rumah, sedang belajar di rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya setelah melewati ujian sekolah ya, ujian sekolah dari rumah, kemudian sudah juga lama kita tidak bertemu. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Ustaz juga mohon bantuan doanya kepada kalian semuanya. Kita saling mendoakan ya, Ustaz mohon dibantu juga dengan doa. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan berbagi materi terkait merawat jenazah yang ini biasanya diberikan di kelas 9, bagaimana cara merawat jenazah. Kemarin kalian sudah praktek bagaimana cara mensolati jenazah atau cara sholat jenazah. Untuk materi yang selanjutnya Ustaz sampaikan aja lewat video ini. Untuk yang pertama terkait dengan jenazah ini ya, ada pembahasan yang Ustaz sebut pra ya, pra jenazah. Jadi ketika ada orang yang dia posisinya sedang sakaratul maut atau pra jenazahnya. Pembahasan ini yang pertama, kemudian nanti setelah pasca jenazah. Jadi Ustaz bagi dua itu, pertama saat nazak atau sakaratul maut, kemudian setelah menjadi jenazah. Untuk mereka atau umat Islam yang sedang nazak atau sedang sakaratul maut, ada tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa kita nggak boleh meninggalkan mereka, kita nggak boleh membiarkan saja, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendatangi ya, bahkan menemani, membantu, kemudian mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Mentalkin itu seperti apa sih? Mentalkin itu mengajari ya. Jadi bagaimana supaya yang sedang sakaratul maut itu dia bisa mengucapkan kalimat tauhid dan juga kalimat syahadat. Jadi la ilaha illallah. Ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang akhir katanya atau orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Itu terkait dengan orang yang sedang sakaratul maut, maka jangan ditinggal, tapi ditemani, kemudian diajari, ditalkin, diminta untuk supaya dia terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai nanti ruhnya itu dicabut oleh malaikat maut. Itu yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan jenazahnya. Jadi ketika seorang muslim sudah wafat ya, maka ada hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan jenazah tersebut. Yang pertama adalah memandikan. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati.
Dan yang terakhir ini adalah memakamkan atau menguburkan. Jadi empat hal ini yang menjadi hak si mayit terhadap orang yang masih hidup. Kemudian ada juga golongan-golongan yang ketika wafat itu dia tidak perlu dimandikan, ya. Seperti orang-orang yang gugur di medan perang atau para mujahid fisabilillah itu ketika wafat tidak perlu untuk dimandikan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang wafat di medan pertempuran, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid itu ketika wafat mereka langsung disolati kemudian dimakamkan, tidak perlu dimandikan. Ya, kenapa? Karena nanti oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan dibangkitkan beserta kondisinya, ya. Mereka akan dibangkitkan sebagaimana kondisi ketika wafat, yaitu ketika berperang. Dan ini termasuk keistimewaan bagi mereka. Kemudian kita bahas bagaimana cara memandikan jenazah. Ada dua cara ketika kita hendak memandikan jenazah. Yang pertama cara yang tanpa sunah-sunahnya. Yang kedua adalah cara sempurna dengan sunah-sunahnya. Yang pertama adalah cara yang mencukupi tanpa sunah-sunahnya, yaitu ketika badan jenazah, tubuhnya jenazah itu dibersihkan dari najis-najis, dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian dimandikan kayak mandi besar itu, dimandikan menyeluruh ke seluruh tubuhnya. Nah, itu jika itu dua hal itu dilaksanakan, maka insya Allah sudah mencukupi, sudah sah mandinya. Adapun yang kedua yaitu cara memandikan sempurna, dengan cara sempurna lengkap dengan sunah-sunahnya, yaitu yang pertama meletakkan jenazahnya ke tempat pemandian, ya. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh jenazahnya, baik itu najis atau kotoran yang lainnya, seperti di kuku dan lain sebagainya. Itu di di rongga hidung, di telinga dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotorannya dibersihkan. Nah, ketika jenazah sudah diletakkan di tempatnya, kemudian yang kedua adalah jenazah agak didudukkan, agak sedikit melandai begini. Jadi tidak lurus begini, tapi agak melandai, yaitu bagian tubuh atasnya agak dicondongkan ke depan. Tujuannya adalah supaya nanti kotoran yang ada dalam perut itu segera turun ke bawah. Jadi ketika dicondongkan begini, ya, condongan begini, ini sambil yang memandikan itu tangannya sambil memijat area perut jenazah, ya, dipijat pelan-pelan sampai kotoran-kotoran sisa yang masih ada di dalam perut itu keluar semuanya sampai nanti bersih. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan kotorannya, bisa jadi nanti ketika sudah selesai mandi, mau diangkat, ternyata ada kotoran yang mengalir dari salah satu lubang tubuhnya. Nah, ini maka untuk menghindari itu, di awal itu perutnya dipijit, ya, dipijit pelan, di bahasa Jawanya itu dipelurut, ya, dipelurut. Nah, dipijit pelan, kemudian sampai dinyatakan bersih. Ya, dinyatakan kotoran yang ada di dalam perut itu sudah keluar semuanya. Nah, setelah itu kemudian jenazahnya dibersihkan dari kotoran-kotoran tubuh tadi, ya, disiram pakai air. Langkah selanjutnya adalah mewudukan jenazahnya. Jadi diwudukan, dibasuh anggota wudunya, mulai dari wajah, tangan, telinga dan seterusnya, diwudukan sebagaimana wudu biasa. Kemudian setelah diwudukan baru menyiramkan air mulai ke kepala dulu, ya, ke bawah. Nah, sunahnya itu setelah wajah disiramkan sampai kepala, ke belakang rambut-rambutnya, dan pastikan air itu sampai ke kulit kepala. Jadi maka agak dipijat-pijat begitu supaya memastikan airnya nyampe ke kulit kepala.
Nah, di sini pada saat proses ini proses mandinya sudah dimulai. Kalau tadi masih wudhu ya, belum mandi. Nah, ini proses mandinya sudah dimulai. Nah, ini bisa dibasuh dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun sider atau daun bidara. Jadi basuhan pertama pakai daun bidara, air yang dicampur dengan daun bidara. Untuk sunnahnya dibasuhkan ke tubuh bagian kanan. Di bagian kanan dulu ya, kemudian setelah itu bagian kiri. Supaya yang belakang kena, maka dimiringkan ya, dimiringkan dulu, dimiringkan kanan kiri untuk tujuannya menggosok bagian punggungnya. Terus dibasuh. Setelah itu bagian bawah kaki dan sampai ujung jari. Dalam membasuh ini ya, memandikan ini sunnahnya adalah 3 kali basuhan. Nanti basuhan yang terakhir ini airnya dicampur dengan air kapur barus, yaitu salah satu sunnahnya. Setelah basuhan ketiga selesai, dibasuh dengan air yang bercampur dengan kapur barus ya, maka proses pemandian jenazah sudah selesai. Dan yang tadi kelupaan adalah sebelum memandikan pastikan untuk niat ya, pastikan untuk meniatkan memandikan jenazah. Ya, jadi jangan hanya syukur nyiram tapi enggak niat ya, itu nanti bisa enggak sah. Maka harus niat dulu dari awal. Selanjutnya pembahasannya adalah siapa yang berhak atau siapa yang harus memandikan jenazah. Jadi kalau jenazah laki-laki ini yang memandikan ya orang laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Kalau bisa dari sanak saudaranya ya. Kecuali suami istri ya, suami boleh memandikan istrinya, istrinya boleh memandikan suaminya, karena ini hubungannya ke aurat ya. Dan dalam memandikan juga aurat juga tetap harus ditutup pakai kain ya, yang bisa untuk menutup. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah yang memandikan itu orang yang amanah. Kenapa kok amanah? Tujuannya adalah ketika di dalam tubuhnya si mayit ini, si jenazah ini ada aibnya, si orang yang masih hidup ini dia bisa jaga rahasianya. Jadi tidak disebar ke halayak umum. Misal salah satu di antara kita nanti ada yang berkesempatan untuk memandikan jenazah, salah satu hal yang harus dipegang adalah jaga rahasia mayit tersebut. Selanjutnya adalah mengafani jenazah. Setelah dimandikan jenazah, kemudian dipastikan tidak ada najis atau kotoran dari dalam perut yang keluar lagi. Setelah itu pasti, kemudian jenazah siap untuk dikafani. Untuk jenazah laki-laki membutuhkan 3 lembar kain kafan. Sedangkan perempuan ini membutuhkan 5 lembar. Adapun bagaimana caranya, Ustaz tidak bahas di sini karena akan sulit ya. Gambarannya saja bahwa 3 lapis itu, lapisan pertama atau lapisan paling dalam adalah kain yang dipakai untuk menutup antara pusar sampai lutut. Kemudian lapisan kedua ini semacam baju ya, baju untuk menutup dari bahu sampai paha. Kemudian lapisan yang ketiga adalah kain yang menutup dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah itu ditali. Setiap ruas ini biasanya dikasih tali ya, misalnya dari paling atas begitu, kemudian bagian dada ya, bagian tangan sini ditali, kemudian bawah ini perut, lutut ya, yang kemudian kaki. Nah, itu semuanya ditali dalam keadaan bersedekap. Sedangkan untuk jenazah perempuan ini memakai 5 lapis kain. Lapisan yang pertama, lapisan yang terdalam adalah lapisan yang menutup antara pusar sampai lutut, jadi sama kayak sarung. Kemudian yang kedua adalah baju sama kerudung ya, jadi ada kain yang dipakai untuk baju sampai paha juga, kemudian ada kerudungnya. Nah, kemudian sisanya yang 3 sisanya adalah lapisan terluar. Nah, itu bedanya seperti itu. Biasanya jenazah itu dibuatkan semacam popok ya, semacam popok
Jadi yang melindungi lubang baik depan maupun belakang itu dipopokkan gitu, kayak popok bayi begitu, terus kemudian ditali. Tujuannya adalah supaya kotoran yang ada dalam perut yang bisa mengalir itu enggak keluar. Setelah proses mengkafani selesai, maka jenazah siap untuk dimakamkan. Jadi itu anak-anak terkait dengan jenazah ya, merawat jenazah. Ini kalau tidak dipraktekkan mungkin akan sedikit membingungkan. Tapi insya Allah di video-video YouTube sudah banyak sekali yang men-share bagaimana cara mengkafani, memandikan ya. Itu semuanya sudah ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar di rumah walaupun bosan tetap diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kalian kelas 9, mudah-mudahan bisa tetap melanjutkan pendidikannya, jenjang pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian sampai kalian bisa meraih cita-cita, meraih kesuksesan. Ustadz mohon maaf karena juga Ustadz banyak salah ya, Ustadz menyadari itu. Kita saling mendoakan. Ustadz sudah memaafkan kalian semuanya apapun yang sudah terjadi di kelas bersama selama ini. Nah, harapannya Ustadz juga mendapatkan maaf dari kalian semuanya. Baik, itu sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya entah kapan, Allahu a'lam. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.